مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك. من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, alhamdulillahil wahidil qahhar, al-azizil ghaffar, khaliqil jannati wan nar. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anam, nabiyina al-mukhtar, Muhammad ibn Abdillahil abrar wa ala alihi wa ashabihi al-akhyar, amma ba'du. Hadirin wal hadirat, jamaah salat maghrib yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala atas limpahan rahmat, ridha dan karunia-Nya kita dapat berkumpul di rumah Allah yang mulia ini dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan pada malam hari ini tercatat menjadi amal ibadah di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada seluruh keluarga, para sahabat serta para pengikut-pengikutnya hingga akhir zaman. Mudah-mudahan dengan barakah salawat yang senantiasa kita baca dan kita lantunkan setiap kalinya menjadi salah satu asbab kita mendapatkan syafaat beliau di yaumil qiyamah nanti. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin wal hadirat, jamaah salat maghrib yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, mengawali pengajian kita pada malam hari ini, marilah sama-sama kita bacakan suratul Fatihah. Kita niatkan untuk almarhum dan almarhumah orang tua kita, guru-guru kita, keluarga-keluarga kita, orang-orang yang ada di sekitar kita yang telah pergi mendahului kita. Mudah-mudahan Allah terima semua amal ibadahnya, diampuni segala salah dosa dan khilafnya, ditempatkan di tempat yang layak di sisinya, dijadikan kuburnya menjadi taman-taman syurga, serta dijauhkan dari azabil qabri wa azabin nar. Lahumul Fatihah. Suratul Fatihah selanjutnya kita niatkan untuk diri kita masing-masing, untuk keluarga kita, orang tua kita yang masih hidup. Mudah-mudahan senantiasa diberikan kesehatan, keafiatan, dilancarkan rezekinya, dimudahkan segala urusannya, diberikan jalan keluar dari setiap masalah-masalah yang sedang dihadapi. Dan untuk saudara-saudari kita, keluarga kita, anak-anak kita, atau mungkin orang tua kita yang saat ini sedang sakit, mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya, Allah berikan kesembuhan baginya, ditanamkan rasa sabar dalam dirinya, dan dijadikan sakit ini sebagai pelebur dari dosa-dosanya, dan ditingkatkan derajatnya di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. Bapak Ibu hadirin wal hadirat, jamaah salat maghrib yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, Bismillahirrahmanirrahim. Al-hajju ashhurum ma'lumat, faman farada fihinnal hajja fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj. Haji itu terletak pada bulan-bulan tertentu, hanya boleh dilakukan pada bulan-bulan tertentu, dan bulan-bulan tertentu itu terhitung dari bulan Syawal, Zulqa'dah, dan bulan Zulhijjah atau awal bulan Zulhijjah. Dan hari ini kita berada pada awal bulan Zulhijjah, yang dimana hari ini merupakan hari-hari atau bulan-bulan haji, pun juga merupakan bulan-bulan mulia, karena 4 bulan mulia yang Allah sebutkan.
dan juga 10 hari pertama di bulan Zulhijjah merupakan 10 hari terbaik dalam setahun. Dari 365 hari yang Allah tetapkan dalam setahun, ada 10 hari yang disebutkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang apabila kita melakukan amal soleh di dalamnya, pahalanya akan berlipat-lipat ganda. Bahkan para sahabat bertanya kepada Nabi, bagaimana dengan pahala jihad fisabilillah? Dalam hadis masyhur disebutkan, ma min ayyamin al-amalu salihu fiha khair wa ahabbu ila Allah min hadhihi al-ayyamil 'ashr. Tidak ada hari-hari yang mana amal soleh dilakukan di dalamnya lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali hari-hari yang 10 ini, yakni 10 awal bulan Zulhijjah. Walal jihad fi sabilillah ya Rasulullah, wahai Rasulullah, bagaimana dengan pahala jihad fi sabilillah? Apakah pahala jihad fi sabilillah setara dengan pahala amal soleh yang dilakukan di 10 hari pertama bulan Zulhijjah? Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, walal jihadu fi sabilillah illa rajulun kharaja binafsihi wa malihi wa lam yarji' min dzalika syai'. Sekalipun jihad berperang di jalan Allah, pahalanya belum sebanding dengan pahala amal soleh sak tegawe elek 10 malam pertama bulan Zulhijjah. Kecuali orang yang jihad ini dia perang di jalan Allah bersama dengan seluruh harta bendanya, lalu harta bendanya disedekahkan, infakkan di jalan Allah, dan orang itu mati wafat syahid di jalan Allah. Itu baru setara dengan pahala amal soleh di 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Maka hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mengajak kepada kita semua, mari kita tingkatkan amal soleh kita lebih-lebih di 10 hari pertama bulan Zulhijjah niki. Para sahabat banyak atau para ulama banyak menjelaskan amal soleh apa yang bisa kita kerjakan di 10 awal bulan Zulhijjah. Ada yang mengatakan perbanyak tilawah Al-Quran, ada yang mengatakan perbanyak solawat, perbanyak zikir, perbanyak qiyamul lail, dan perbanyak puasa sunnah. Yang paling dikuatkan di antara amal-amal soleh niki adalah 2, 1 puasa sunnah dan 2 qiyamul lail. Puasa sunnah dimulai dari tanggal 1 Zulhijjah sampai 9 Zulhijjah niki paling bagus. Bahkan dalam riwayat disebutkan puasa 1 hari di bulan Zulhijjah, 1 hari di bulan Zulhijjah ya'dilu shauma syahrin, ya'dilu shauma sanatin, setara dengan puasa 1 tahun. Sejelo bulan Zulhijjah, awal bulan Zulhijjah setara dengan puasa sunnah selama setahun. Wa qiyamul lailatin, dan bangun malam di awal bulan Zulhijjah sama seperti bangun malam Lailatul Qadar disebutkan dalam riwayat. Tentu niki bagian daripada at-targhib fil a'mal, bagian daripada bagaimana agar kita semangat untuk beramal soleh. Namun semua pahala serahkan, kembalikan kepada Allah. Awal bulan Zulhijjah, 10 hari bulan Zulhijjah, kalau malam ini hari pertama, masuk malam ini merupakan malam yang kedua. Hari ini Rabu, malam pertama, hari pertama, masuk malam Kamis, ini sudah masuk malam yang kedua di bulan Zulhijjah. Jadi Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, 9 hari niki sunnah puasa, bagus gati puasa. Ina-ina tiang, kakak-kakak tiang sarale bale yang belum mengganti puasa Ramadan, niki ada 9 hari, tinggal 8 hari lagi niki. Silakan ganti di 8 hari ini, hari-hari terbaik. Di 8 hari niki.
Lebih-lebih nanti di penghujung daripada puasa niki ada puasa pada tanggal 9 Zulhijjah yang tiang pelungguh kenal dengan puasa Arafah. Dan puasa Arafah niki pahalanya adalah yukaffirus sanah allati qablaha wallati ba'daha, yakni puasa yang dapat mengampuni, menghapuskan dosa-dosa, kesalahan-kesalahan setahun yang lalu pun juga setahun yang akan datang. Jadi puasa di tanggal 9 Zulhijjah atau puasa Arafah. Lebih bagus lagi kalau mulai puasanya dari tanggal 8 dan 9. Puasa tanggal 8 disebut dengan puasa tarwiyah, 9-nya Arafah. Akan jauh lebih bagus lagi kalau mulai dari hari ini. Cuma hari ini sudah lewat, maka besok mulai, mumpung hari Kamis, Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Nah, sampai hari Kamis puasa. Tanggal 10-nya kita Idul Adha, menyembelih hewan kurban. Bagi bapak-bapak, ibu-ibu, dan semua yang sudah berniat untuk berkurban atau ada hajat untuk berkurban, maka di antara sunnah-sunnah yang dianjurkan baginda Nabi, kalau sudah niat berkurban, maka di 10 hari ini jangan potong kuku dulu, jangan cukur rambut, jangan membersihkan bulu-bulu di anggota tubuh tertentu. Niki anjuran sebagai sunnah kalau sudah berniat berkurban. Kapan dipotongnya? Nanti saat hewan kurban kita disembelih. Selesai tanggal 10 langsung begorok sembelih hewan kurban. Disitulah setelah itu baru kita mulai memotong kuku. Yang sudah rambutnya panjang dicukur boleh, yang bulu-bulu di area-area tubuh tertentu pun juga boleh dibersihkan. Ini kalau kita mau mengikuti sunnah. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man lahu sa'atun atau man kana lahu sa'atun wa lam yudhhi fala yaqrabanna musallana." Siapa saja yang memiliki kemampuan, diberikan oleh Allah kelebihan harta, sa'ah, falam yudhhi, lantas tidak mau berudhiyah, tidak mau berkurban, fala yaqrabanna musallana, dendek rapat-rapat dait masjid itu bahasa Nabi. Jangan rapat-rapat, jangan dekat-dekat dengan masjid kami, tempat sholat kami, tempat ibadah kami, jangan. Karena niki termasuk orang yang bakhil, orang yang pelit, orang yang sudah diberikan. Kan Pak Ustadz, saya sudah kurban tahun lalu, masa saya harus kurban lagi? Kalau punya kemampuan harus kurban lagi, karena hukumnya sunnah muakkadah, sunnah yang sangat ditekankan. Baginda Nabi pun sama, setiap tahun beliau berkurban. Beda hal di dalam mazhab Imam Syafi'i, yang dalam mazhab Imam Hanafi yang dilakukan oleh baginda Nabi, setiap tahun berkurban dijadikan hukum oleh mazhab Imam Hanafi, mengatakan kurban bagi yang mampu hukumnya wajib. Jadi yang mampu tidak mau berkurban berdosa. Niki dalam mazhab Imam Hanafi, mazhab Imam Abu Hanifah. Dalam pemahaman kita mazhab Imam Syafi'i, kurban hukumnya sunnah muakkadah bagi yang mampu. Tapi sangat-sangat dianjurkan untuk mencontoh para aulia dan para salihin, termasuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan tiang pulungguh tican luwih rezeki, nggih ada kelebihan harta dan mau kita berkurban di jalan Allah. Nah, beda kurban dengan akikah. Bolehkah orang berakikah saat hari raya Idul Adha? Boleh, namun harus memahami perbedaan antara kurban dan akikah. Di antara perbedaan kurban dan akikah, daging kurban diberikan kepada orang yang membutuhkan. Pembagiannya, kalau kita pengurban mau mengambil, jatahnya 1/3 maksimal.
Kalau mau ngambil tidak boleh lebih dari sepertiga, sepertiganya lagi diberikan pada fakir miskin, anak yatim piatu, sepertiganya lagi diberikan kepada orang-orang sekitar, tetangga-tetangga kita. Ini kalau kita berkurban, niatnya niat kurban. Kalau akikah, kurban ini tadi dibagikan daging mentah, niki yang dibagikan. Kalau akikah yang dibagikan adalah daging masak. Jadi kalau ada yang berniat untuk akikah lagu nyodok tegorok pas kurban, tidak masalah, tapi dipisahkan. Ambil mana daging akikah kita, bawa pulang ke rumah, gecok-gecok, pelang, masak. Atau misalkan mau dimasak untuk panitia kurban, boleh sampaikan, ini kambing-kambing akikah, tolong sembelikan lalu dimasak, diberikan makan kepada orang-orang. Karena pembagian daging akikah itu diberikan kepada siapa saja dan dalam bentuk makanan yang sudah jadi, yang sudah dihidangkan. Nah ini seperti itu kurang lebih cara membedakan daging akikah dan daging kurban. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali lagi bahwa 10 hari pertama di bulan Zulhijjah merupakan 10 hari terbaik. Bahkan sebagian ulama mengatakan 10 hari awal bulan Zulhijjah ini lebih baik dan lebih afdol daripada 10 malam terakhir di bulan suci Ramadan. Ala kulli hal, dua-duanya merupakan baik. 10 malam terakhir bulan suci Ramadan baik, 10 awal bulan Zulhijjah juga baik. Kita berlomba-lomba dalam melakukan kebaikan. Fastabiqul khairat. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, terakhir pembahasan kita adalah tentang hasad, iri dengki, iri hati. Yang dimana hasad ini merupakan salah satu dari induk penyakit hati. Salah satu dari induk penyakit hati yang harus kita jauhkan diri daripadanya, karena Nabi SAW menganjurkan kita, menyuruh kita menjauhkan diri dari sifat hasad. Karena sebagaimana beliau sampaikan dalam hadis, beliau bersabda, al-hasadu ya'kulul hasanati kama ta'kulun narul hatab. Sifat hasad, iri, dengki akan memakan habis seluruh kebaikan-kebaikan sebagaimana api yang memakan habis kayu bakar. Sia-sia pahala kita beramal soleh, sia-sia pahala kita beribadah kalau hati ini masih dipenuhi oleh hasad. Maka dalam surat Al-Falaq, di akhir surat Al-Falaq, kita diminta berlindung dari wa min syarri hasidin idza hasad, berlindung dari orang yang hasad dan dari sifat hasad ketika dia sedang hasad. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, adakah hasad yang diperbolehkan? Adakah iri dengki atau iri yang diperbolehkan? Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tahasuda illa fitnataini, tidak boleh kalian saling hasad, hasud, iri dengki kecuali dalam 2 perkara. Yang pertama adalah rajulun atahullahul qur'ana fayaqra'ahu ana al-laili wa atrafan nahari fayaqulu fi nafsihi law utitu misla ma utiya la fa'altu kama yaf'al. Iri yang pertama adalah iri kepada orang yang Allah berikan dia kemampuan membaca, menghafal, mempelajari Al-Quran. Senantiasa dia baca Al-Quran pagi, siang, malam, pagi, siang, malam, di kamar, di rumah, di masjid, di tempat kerja, hidupnya selalu dengan Al-Quran, sampai kita merasa iri dengannya. Ya Allah, kan hak genem lalu baca Quran, kenapa diri ini tidak bisa seperti itu? Sampai dia katakan dalam dirinya, lau utitu mithla ma utiya la fa'altu kama yaf'al. Kalau aku diberikan kemampuan membaca Quran sebagaimana dia membaca Quran, aku akan melakukan sama seperti apa yang dia lakukan. Akan baca Quran pagi, siang, malam, mempelajari, mentadaburi maknanya dan sebagainya.
Ini iri yang pertama, boleh kanggon. Okay? Jadi kalau misalkan kita kadang di HP banyak hafiz-hafiz yang mohon maaf, okay? Hafiz-hafiz yang buta, hafiz-hafiz yang ada kekurangan, termasuk di Lombok niki ada juga salah seorang hafiz kita yang memiliki kekurangan kelainan, tapi bisa jadi hafiz Quran. Kita harus iri. Tanamkan dalam diri kita, ya Allah, saya ingin seperti dia. Maka ini iri yang mendatangkan motivasi untuk melakukan kebaikan, boleh. Dan itu bisa dikiaskan dalam hal-hal yang lainnya, baik dalam kebaikan ini. Ini iri yang pertama. Yang kedua kata Nabi, rajulun atahullahu malan fayunfiquhu fi sabilillah hatta yaqula fi nafsihi aw yaqulu fi nafsihi law utitu mithla ma utiya la fa'altu kama yaf'al. Iri yang kedua, boleh iri kepada orang yang Allah berikan kelimpahan harta, kelebihan harta, harta yang berlimpah, namun dia orang yang dermawan, senantiasa berinfak sedekah di jalan Allah. Dengan sugih rajin sedekah, boleh kita iri sampai kita katakan, ya Allah, andek tican berdua kepeng marak niya keluar kepeng ak bersedekah tan marak niya bersedekah, itu boleh. Lagu niki khawatir, hati-hati dendet manotican berdua kepeng lebih, berdua harta lebih, lupa anjin, lupa niat milih bersedekah. Nah niki kebanyakan orang seperti itu. Saat berada pada kondisi ekonomi yang kritis, dia berharap memohon Allah berikan jalan keluar, dilimpahkan rizkinya, dilapangkan rizkinya, diberikan kelebihan harta. Begitu Allah karuniai dia dengan rizki yang berlimpah, paek masjid jarang, tunasan sumbangan dan cara buka lawang, suruh sodakoh pembangunan masjid, renovasi masjid tidak ada, hilang sejadi sekali. Maka itu termasuk orang yang Allah murkai. Sebagaimana kisah yang masyhur yang sama-sama kita ketahui adalah kisah Qorun di zaman Nabi Musa alaihi salam, yang memang dikenal dengan dulunya orang miskin, orang serba kekurangan, rajin ibadah, mohon kepada Allah diberikan rizki yang melimpah. Begitu diberikan rizki yang melimpah, lupa dia dengan Allah, lupa dengan ibadahnya, tidak lagi dekat dengan Allah. Maka Allah murka dan Allah tutup timbun, Allah balikkan tanah bumi tersebut, ditenggelamkanlah Qorun bersama harta-hartanya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka iri ini tidak boleh pada hukum asalnya, hanya boleh kepada orang-orang yang tadi disebutkan untuk meningkatkan motivasi kita beribadah. Iri dengan orang yang bisa setiap waktu datang ke masjid sampai kita bilang dalam diri, ya Allah, mudahan saya ada kesempatan waktu, biar izinkan saya untuk bisa datang berjamaah ke masjid 5 kali sehari. Iri kepada orang yang rajin baca Quran, tadarus Al-Quran. Iri kepada orang yang rajin berpuasa, timan sawah lingsir tetap puasa sunnah Senin Kamis, Senin Kamis, Senin Kamis. Iri kepada orang yang seperti itu, menumbuhkan niat dan keinginan untuk beramal soleh, itu iri yang diperbolehkan. Namun kalau iri yang mengharapkan kehancuran, ketidaksukaan, ketidakridhaan terhadap nikmat yang didapatkan oleh orang lain, ini iri yang tidak diperbolehkan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, masuk kepada bagian yang kedua daripada induk daripada penyakit-penyakit hati, yakni adalah ar-riya. Ila an qala al-Imam Al-Ghazali rahimahullah, nafa'ana Allahu bihi wa bi ghaziri ulumihi fid dharain ad-dunya wal akhirah. Wa amma riya, adapun riya, fahuwa syirkul khafi, merupakan syirik yang tersembunyi. Riya ini adalah bagian daripada syirik. Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan dalam riwayat, beliau katakan bahwa sesuatu yang aku paling khawatirkan, yang paling aku takutkan yang terjadi di kalangan umatku kelak adalah asyirkul asgar. Para sahabat bertanya, syirik asgar yang seperti apa ya Rasulullah?
yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sampaikan, asyirkul asghar ar-riya. Syirik kecil itu adalah riya. Ya. Jadi riya ini bagian daripada syirik kecil atau asyirkul khafi, syirik yang tersembunyi. Wa huwa ahadus syirkain, dan itu merupakan bagian daripada dua syirik, salah satu dari dua syirik. Jadi syirik ini ada dua, ada syirik jali, syirik yang terang-terangan, atau syirik zahir, atau syirik akbar, itu syirik yang jelas, terang-terangan, besar-besaran. Orang benar-benar nyembah batu, nyembah pohon, nyembah api, berdoa kepada orang mati dan sebagainya. Ini sudah benar-benar syirik besar. Ada juga syirik asghar, salah satunya bentuknya adalah riya. Wa dzalika talabul manzilati fi qulubil khalqi, yakni dengan cara meminta tempat, meminta posisi di hati manusia. Talabul manzilah fi qulubil khalq, minta posisi di hati manusia, litanala bihal jah wal hashmah, untuk mendapatkan perhatian, untuk mendapatkan keistimewaan, untuk mendapatkan sesuatu yang baik di dalam hati manusia. Jadi sengaja sembahyang tayak masjid, ada yang sak tegi tak si dengan, ada yang sak teparan solah, ada yang sak teparan rajin, ada yang sak teparan soleh, ada yang sak teparan baik, sediahan sedekah umuman le masjid. Misal kalau niatnya adalah untuk agar dipandang sebagai orang yang dermawan, maka itu merupakan bagian dari riya. Mainnya di hati. Riya ini bersebelahan dengan ikhlas. Riya bersebelahan dengan ikhlas. Riya dia melakukan ibadah untuk mencari perhatian di hati manusia agar dikenal sebagai orang yang baik, dikenal sebagai orang soleh, dikenal sebagai orang pinter, orang dermawan. Ini riya. Kalau ikhlas, dia benar-benar beribadah karena mengharap ridha Allah. Ini ikhlas. Sekalipun dilihat ataupun tidak dilihat oleh manusia. Ini bedanya di situ. Maka riya ini permainan hati. Maka ini termasuk bagian daripada penyakit hati orang yang datang beribadah bukan niat karena Allah, melainkan niat untuk mendapatkan posisi di hati manusia. Wa hubbul jah minal hawal muttaba', suka mendapatkan perhatian manusia merupakan bagian daripada hawa nafsu yang terikuti, hawa nafsu yang ditaati. Na'udzubillah. Wa fihi halaka aktsarun nas, dan di dalamnya banyak orang-orang yang halak, banyak orang-orang yang kecewa, banyak orang-orang yang hancur, banyak orang-orang yang celaka. Banyak orang-orang yang kecewa ketika sudah mengharapkan cinta dari manusia, sudah mengharapkan perhatian dari manusia. Hancur karena ibadah tidak dapat, pahala tidak diberikan, kadang juga tidak dapat perhatian manusia tersebut. Fama ahlakan nas illan nas, tidak ada yang dapat menghancurkan manusia kecuali manusia itu sendiri. Yang mampu menghancurkan kita adalah diri kita sendiri. Yang mengecewakan kita adalah diri kita sendiri. Ekspektasi yang terlalu tinggi, mengharap dicintai oleh manusia, hanya diri kita lah yang menghancurkan diri kita. Kalau kita niatnya karena Allah, maka tak peduli lagi dengan pandangan manusia. Selama kita berbuat baik, Allah pasti akan arahkan orang-orang terbaik datang kepada kita. Selama kita bantu manusia karena Allah, Allah akan datangkan manusia-manusia yang akan membantu kita. Jangan bantu manusia karena ingin dianggap baik. Jangan bantu manusia karena ingin dianggap dermawan. Tapi bantulah manusia karena Allah. Wallahu fi aunil abdi ma kana al-abdu fi auni akhihi. Allah akan senantiasa melindungi hamba-hambanya selama hamba-hamba tersebut melindungi, menolong sesama manusia. Walau ansofan nas hakikatan la'alimu anna aktsara ma hum fihi minal ulum wal ibadat fadlan an a'malil adat laisa yahmiluhum 'alaiha illa mura'atan nas. Kalau kita sadar, benar-benar kita tanya sama hati ini, kata Imam Ghazali, kebanyakan manusia mengerjakan ibadah, melakukan ibadah
belajar tolabul ilmi, hadir di majelis taklim, bahkan ngisi pengajian, bahkan bersedekah, melakukan amal-amal baik lainnya, laisa yahmiluhum 'alaiha illa mura'atan nas. Tidak dilakukan kecuali untuk dipandang manusia. Ini kebanyakan. Kalau kita perhatikan. Kalau kita perhatikan kembali, kita melakukan sholat ke masjid, ya. Kalau kita lihat jamaah sepi, terus ya Allah belain dengan makan dinarak pada tayak sembahyang, makan pada lain. Tapi hati ini mengatakan agar dilihat, ini loh saya jadi imam, ini loh saya pimpin zikir, maka ini sudah bagian daripada riya. Ini bagian daripada riya. Wahia muhbitatul a'mal, dan riya itu dapat menghapuskan amal-amal ibadah. Bahkan yang lebih ngeri lagi, riya ini pun karena bagian daripada syirik, syirik bagian daripada dosa yang tidak diampuni oleh Allah, maka tempatnya adalah di neraka. Sebagai contoh, dalam hadis disebutkan anna syahid yu'maru bihi yaumal qiyamati ilan nar. Ada seorang yang mati syahid di medan perang, berperang di jalan Allah. Kan maratan tiang pelungguh tahu bahwa orang yang mati syahid niki kan jaminan surga. Orang yang mati syahid kan pasti masuk surga. Ini yang kita ketahui. Tapi di sini dalam riwayat disebutkan anna syahid yu'maru bihi yaumal qiyamah ilan nar. Ada orang mati syahid dibangkitkan oleh Allah, Allah suruh dia masuk neraka. Disuruh dia masuk neraka, fayaqula ya Rabbi istashhadtu fi sabilik. Orang yang mati syahid itu berpendapat di hadapan Allah mengatakan, ya Rabbi istashhadtu fi sabilik. Aku ini mati syahid loh di jalanmu ya Allah. Kenapa engkau suruh aku masuk neraka? Padahal aku mati syahid di jalanmu. Mati syahid disuruh masuk neraka, protes. Padahal aku ini mati syahid di jalanmu. Fayaqulullahu ta'ala, Allah maha mengetahui, Allah maha melihat, Allah maha mendengar, Allah maha mengetahui segala sesuatu. Allah katakan, bal aradta an yuqala annaka syuja'. Tidak, kamu berperang di jalan Allah yang kamu katakan jihad fisabilillah hanya karena ingin dianggap pemberani, kata Allah. Memang ikut pasukan perang melawan kaum kafir Quraisy, tapi maksudmu ikut perang adalah bukan karena ingin beribadah, tapi karena ingin dianggap pemberani oleh orang-orang di sekitarmu. Milu perang fisabilillah, hatinya mengatakan, wah, biar saya dilihat paling gagah, paling berani, paling hebat. Waqad qila dzalika, dan orang-orang sekitarmu sudah mengatakan itu. Wah, ini orang mati syahid fisabilillah. Ini orang mati syahid, ini orang mati syahid, dia pemberani, dia hebat, dia luar biasa. Wa dzalika ajruka, kata Allah. Dan itu kamu sudah dapatkan. Dapat perhatian manusia, namun tetap Allah masukkan dia ke dalam neraka karena niatnya bukan untuk ibadah tapi untuk mengambil perhatian manusia. Wa kadzalika yuqal lil alimi wal haji wal qari, dan itu pun juga berlaku bagi semua orang termasuk orang alim. Kalau dia mengajarkan ilmunya semata-mata adalah agar dipandang dia orang alim, termasuk wal haj, orang-orang yang sudah pergi haji, sebelum berangkat dan pulang dari haji. Sebelum berangkat haji adakan tasyakuran, bagus. Nikmat Allah perlu disyukuri. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Adapun dengan nikmat Allah maka tampakkan kesyukuran kita, buktikan kesyukuran kita, adakan syukuran. Baik, bagian daripada ibadah. Mengundang orang zikir di rumah bagian ibadah. Tapi kalau niat mengundang adik teparan aku lalu haji, pulang-pulang mengundang orang untuk kumpul syukuran lagi di rumah, adik teparan aku waktu lalu haji, maka tetap itu Allah tidak terima amalnya. Seperti tadi orang yang mati syahid, agar dibilang pemberani, agar dibilang hebat, agar dibilang rajin, taat, tetap
Allah suruh masuk neraka. Wal qari termasuk juga para qari. Okay. Para qari ketika diminta mengaji dia mengalunkan suaranya dengan suara yang indah yang merdu semata-mata agar ingin mendapatkan pujian manusia, maka tidak ada pahala dari bacaan Al-Quran. Justru Allah murka dengan orang yang seperti itu. Kan hati-hati. Imam Ghazali inginkan kita memperbaiki niat. Kalau niat itu pernah ada dalam diri kita, maka segera kita beristighfar, segera kita bertaubat, segera kita mohon ampun. Karena sejatinya ibadah-ibadah yang kita lakukan memang harus diniatkan karena Allah. Dan kadang riya niki masuknya dalam ibadah yang siklusnya besar, skalanya besar. Kalau ibadah yang kecil riya tidak masuk. Memang setan seperti itu cara mainnya. Searan iblis niki mengganggunya lewat ibadah yang besar. Nyumbang arak seyu 2 yu jangan dinara datang riak yakin keniki nggih dalam tan sebut lamun seyu 2 yu ja lagu menyumbang 10 juta bahkan sampai puluhan juta. Nah barulah di situ timbul saya adalah orang dermawan. Kalau kita bangun sholat malam sholat 2 rakaat saja biasa. Tapi kalau kita bangun jam 2, sholat malam jam ke subuh, dia tutuk sembahyang malam. Datang setan. Hebat, luar biasa, paling bagus sembahyang. Sedihan pas sembahyang subuh, ngantok-ngantok. Ngantok gak ya, jam 2 ketua rasuibian, bayang tahajud tuh. Sadar, selong-selong wasubuh, la ilaha illallah. Ini hati-hati. Kadang karena riya ini masuknya lewat amal yang banyak bukan amal yang sedikit. Masuknya lewat amal yang banyak. Kalau kita ziarah ke makam-makam para wali misalkan, ziarah makam-makam para tuan guru kita biasa. Tapi kalau sudah ziarah ke makam Nabi, pergi haji, pergi umrah, datang riya di situ. Saya datang ke makam Nabi ini, alhamdulillah dapat ini. Kalau niat hatinya adalah untuk memamerkan amal, maka jatuhlah hukum riya, muhbitatun lil a'mal, menghapuskan amal-amal yang sudah kita lakukan. Riya ini dibagi menjadi 3. Kalau dia datangnya di awal amal, maka dia bagian daripada syirik. Kalau dia datangnya di tengah-tengah amal, pertimbangan. Kalau dia terus kita lanjutkan riyanya maka syirik, tapi kalau kita istighfarkan diampuni. Kalau dia datangnya setelah melakukan amal, maka dia menghapuskan pahala amal tersebut. Riya datang di awal amal, contoh maaf ini, riya datang di awal amal. Memang dia niat ke masjid, kumpulkan orang-orang untuk bagi sembako, niatnya adalah bukan karena Allah, niatnya karena sesuatu yang lain. Nyumbang ke masjid, ada yang satu pilih anggota dewan, misal. Atau mengumpulkan anak-anak yatim di kalangan masyarakat sekitar, semata-mata agar dianggap dermawan. Memang niatnya seperti itu di awal, maka itu bagian daripada syirik karena sudah meniatkan amalnya bukan karena Allah tapi karena manusia. Ada riya yang datang di pertengahan. Contoh sedang sholat, nyekat sembahyang Allahu Akbar. Terus mau berdiri, tuan guru di samping. Mau sediahan belum tan ruku. Subhanallah rabbil subhanallah. Sami'allah. Nah, padahal lu biasa jelap doang tan sembahyang. Lagu benon bearak dengan berdiri lek samping. Sedihan pekhusyuk diriin. Sujud belum tanah sujud suara untuk subhanallah subhan la ilaha illallah. Nah, kalau niatnya dia di situ pas tengah-tengah niki dia memperbaiki ibadahnya karena ada manusia di sampingnya, maka ini riya yang datang di pertengahan amal. Kalau tidak segera kita istighfarkan, tidak segera mohon ampun, maka akan jatuh hukum syirik karena ibadahnya tidak lagi kepada Allah tapi karena untuk dilihat manusia.
Yang ketiga, riya datang jauh setelah amal niki dilakukan. Nani jumbang pembangunan masjid, tergambar masjid solah, tercet solah, dan sebagainya. Kebetulan satu momen pas Idul Adha misalnya niki, ada tamu datang sembahyang berjamaah di sini, lah kesolah masjid tuan, kesolah masjid, angka iya, mende aku jak nyumbang nih jak jari marak menio nih. Akhirnya amal yang sudah dia sumbangkan karena memang dia sampaikan seperti itu kepada temannya, dia banggakan amalnya, dia sombongkan amalnya, dia pamerkan amalnya, kebagian daripada riya. Dan itu menghapuskan amal-amal yang pernah dia lakukan. Maka hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari sama-sama kita hindari dan jauhkan diri kita dari perbuatan riya yang merupakan penghapus, penghancur daripada amal-amal niki. Dan terakhir, riya ini mahalluhu fil qalb, letaknya di hati. Okay? Letaknya di hati. Jangankan kita manusia, malaikat saja tidak tahu. Yang tahu orang itu melakukan riya hanya dirinya dan Allah. Yang tahu dia melakukan riya hanya dirinya dan Allah. Maka kita sebagai manusia jangan sampai menjudge atau mengatakan orang itu riya. Tidak boleh. Sejatinya kalau kita mengatakan dia riya, ini hati sudah tidak baik. Arat dengar pengumuman, alhamdulillah sumbangan ke masjid Lebay Sandar dari Bapak Fulan sebesar 5 juta rupiah diniatkan ini. Alah, sombong gak? Perlu satu umuman. Nah, kalau sampai seperti itu kita menganggap orang lain riya, maka hati ini sudah hasad tadi. Sebenarnya itu masuk penyakit hasad itu. Dia dapat nikmat dari Allah, dia salurkan di jalan Allah, kita tidak suka, kita komen, kita resah mendengarnya, berarti hati ini sudah hasad. Orang yang suka mengatakan orang lain riya, tandanya dia juga punya penyakit hati. Jadi jangan kita katakan orang lain riya. Jangan sekali-kali kita katakan orang lain riya, karena bukan kapasitas kita untuk menuduh orang lain riya. Cukup kita lihat diri kita sendiri, karena yang tahu dia riya hanya dirinya dan Allah saja. Bahkan diri sendiri kadang tidak tahu kalau dia riya. Kenapa? Karena tidak pernah belajar. Itulah kenapa dikatakan riya niki syirkul khafi, dia khafi, sembunyi-sembunyi. Bahkan disebutkan riya itu sama, datangnya riya itu seperti semut hitam yang jalan di atas batu hitam di gelapnya malam. Kadang galeng BTDS tidak tayak, ndet sadar wah tara li kelambi tok TDS niki. Kapan naiknya? Nah seperti itulah riya. Kadang tidak sadar kita sudah riya, karena memang dia jalannya halus, jalannya perlahan riya ini. Maka perlu sering-sering kita koreksi diri dan koreksi hati. Jangan sampai amal yang sudah banyak yang sudah kita simpan, amal yang sudah banyak yang sudah kita lakukan, hangus begitu saja karena mulut ini yang tidak bisa diam menyampaikan itu di hadapan manusia untuk mendapatkan perhatian manusia. Sampai dalam sebuah syair pun disebutkan, ridha rabbi ghayatun la tutrak wa ridhan nasi ghayatun la tudrak fadrik ma la yutrak watruk ma la yutrak. Ridha rabbi, ridhonya Allah adalah sesuatu yang tidak bisa kita tinggalkan, dan ridhonya manusia sesuatu yang tidak bisa diraih. Maka raihlah sesuatu yang tidak bisa ditinggalkan, artinya raih ridho Allah, dan tinggalkanlah sesuatu yang tidak bisa kita raih, artinya ridho manusia. Jangan kita minta perhatian manusia dalam urusan ibadah, karena itu semua harus diikhlaskan, niatkan karena Allah Subhanahu wa taala. Maraniki penyampaian tiang hatur tiang pada malam hari ini. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan ini ada hikmahnya dan dapat kita jalankan dalam Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'uluman tanfa'una fid din wad dunya wal akhirah.
اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن والصعب إذا شئت سهلا اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مباركا مرحوما وتفرقنا من بعد هذا تفرقا موافقا حسنا معصوما اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا جاهلا إلا علمته ولا معسرا إلا يسرته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا يسرتها وقضيتها برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا هب لنا من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين الفاتحة وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته